Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Farhani selaku moderator dari kelompok 1 kelas MN 20H. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Haji Suroso SENM. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesemangatan dalam mengajar kami. Untuk materi yang akan dibahas pada malam hari ini ada suku bunga, yang kedua ada bagi hasil, dan yang ketiga ada jasa bank dan yang lainnya. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh saudari. Suku bunga dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah suku bunga tetap. Suku bunga tetap atau fixed yakni suku bunga yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selama jangka waktu kredit. Contoh suku bunga tetap yakni suku bunga yang berlaku untuk KPR rumah murah atau KPR subsidi. Selain itu, suku bunga tetap juga digunakan dalam kredit kendaraan bermotor. Yang kedua adalah suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah mengikuti suku bunga pasar. Bila suku bunga pasar naik, maka suku bunga yang berlaku juga akan naik. Dalam hal yang sama berlaku sebaliknya. Contoh pemberlakuan suku bunga mengambang yakni untuk KPR dengan periode tertentu. Misalnya pada 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun di tahun berikutnya berlaku suku bunga mengambang. Yang ketiga adalah suku bunga datar. Untuk suku bunga flat, perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Biasanya suku bunga flat digunakan untuk perhitungan pinjaman jangka pendek. Misalnya untuk barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa anggunan KTA. Perhitungan suku bunga flat pun cukup sederhana bila dibandingkan dengan jenis suku bunga lain, yaitu pokok pinjaman awal dikali suku bunga per tahun dikali jumlah tahun jangka waktu kredit dibagi jumlah bulan dalam jangka waktu. Suku bunga efektif yakni suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya nilai utang karena sudah dibayarkan. Artinya, semakin banyak pokok pinjaman, maka semakin sedikit pula suku bunga yang harus dibayarkan. Yang kedua akan dipresentasikan oleh saudara Akmal. Suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas dihitung dengan mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Pada perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Nantinya, bila sudah mendekati masa akhir kredit, maka porsi bunga akan kecil dengan porsi angsuran pokok yang lebih besar. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit investasi. Bagi hasil menurut terminologi asing Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif, profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam jenis bagi hasil, dua pihak yang melakukan modal yang akan diberikan oleh investor dapat berhasil atas usaha yang dilakukan oleh hasil yang pihak atau salah satu pihak. Dengan mengetahui sistem yang dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian secara adil. Berikut ini skema bagi hasil yang harus diketahui. Yang pertama yaitu profit sharing. Profit sharing merupakan keuntungan dari sistem bagi hasil yang diperoleh dari jumlah pendapatan.
Kemudian, pendapatan tersebut akan dikurangi dengan biaya operasional atau produksi, sehingga hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah keuntungan bersih. Yang kedua yaitu gross profit sharing. Laba kotor atau gross profit sharing ini diperoleh dari menghitung pendapatan dengan mengurangi harga pokok dari penjualan suatu produk. Perhitungan laba ini masih belum dikurangi biaya lain seperti biaya pemasaran, pajak, biaya administrasi. Untuk pemateri yang ketiga akan dipresentasikan oleh Saudari Alvina. Revenue sharing. Pembagian revenue merupakan hasil dari pendapatan yang berlaku pada sistem perbankan, di mana belum dikurangi oleh biaya operasional dan juga komisi. Pada umumnya, sistem perbankan ini menerapkan pembagian laba bersih pada debitur dan kreditur. Bagi hasil ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Jasa bank dan lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula, semakin jika jasa bank diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa bank yang dibutuhkan. Dan pertimbangan lainnya, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau dikenal juga dengan istilah Safe Locket, jasa bank lainnya ini memberikan pelayanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya barang-barang yang disimpan tersebut aman dari bahaya kebakaran dan pencurian. Kepada nasabah penyewa box akan dikenakan biaya yang besarnya tergantung ukuran box dan lainnya jangka waktu penyewaannya. Bank card atau kartu kredit. Bank card lebih populer dengan nama kartu kredit atau disebut juga kartu plastik atau uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat-tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang di ATM. Pemegang kartu kredit dikenai biaya tahunan yang besarnya telah ditetapkan oleh bank. Banknotes. Banknotes merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli banknotes, bank menggunakan kurs. Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatan dengan pihak lain. Tentu belum jaminan bank dikeluarkan, maka bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya. Bank draft. Bank draft merupakan jasa bank lainnya berupa wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Letter of credit. Letter of credit merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis letter of credit sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Cek wisata atau traveler check. Traveler check merupakan cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat perbelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket, dan lain-lain. Cek wisata juga bisa dijadikan hadiah kepada relasinya. Menerima setoran-setoran. Jasa-jasa bank lainnya dalam hal ini adalah bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, diantaranya A. Pembayaran pajak, B. Pembayaran telepon,
C. Pembayaran air, D. Pembayaran listrik, E. Pembayaran uang kuliah. Melayani pembayaran. Sama seperti dalam hal menerima setoran, dalam hal ini bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya. Antara lain, 1. Membayar gaji atau pensiun atau honorarium. 2. Pembayaran dividen. 3. Pembayaran kupon. 4. Pembayaran bonus atau hadiah. Bermain di pasar modal. Kegiatan bank memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi A. Pinjaman emisi atau Wunderwriter, B. Pinjaman atau guarantor, C. Wali amanat atau trustee, D. Perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, E. Perdagangan efek atau dealer, F. Perusahaan pengolahan dana atau investment company. Terima kasih untuk semua pemateri yang sudah mempresentasikan. Jadi kesimpulannya, mengetahui bahwa suku bunga bagi hasil dan jasa bank lainnya merupakan rincian dari bank itu sendiri dengan tujuan yang sama, yaitu dalam hal berputarnya uang, transaksi, penyimpanan, dan peminjaman. Dari tujuan tersebut, maka terciptalah jenis-jenis dari suku bunga bagi hasil dan jasa bank lainnya. Nah, mungkin saran yang dapat kami sampaikan di sini mengenai suku bunga bagi hasil dan jasa bank lainnya itu memiliki tujuan yang sama, tetapi suku bunga bagi hasil dan jasa bank memiliki tugas yang berbeda-beda. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari saya dicukupkan. Mohon maaf apabila dari saya sendiri atau dari teman-teman saya yang lainnya ada tutur kata yang kurang tertata dan tutur kata yang kurang teratur. Walafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.